Mengapung di atas air, kampung tepian bersembunyi di tepi anak Sungai Musi, cabang dari sungai besar yang tenang namun terkadang ganas. Atap-atap rumbia sederhana, terbaring senyap di bawah bayang-bayang pohon kelapa yang rindang, memantulkan bayangannya ke air sungai yang coklat pekat oleh lumpur subur. Kehidupan di sini mengalir seperti pasang surut air, terkadang tenang, terkadang bergejolak oleh kejadian yang tak terduga. Kakek Budi dan cucunya adalah bagian dari kampung kecil itu. Kakek Budi usianya sudah lebih dari 60 tahun, rambutnya telah memutih seperti kapas, kulitnya berbintik-bintik dimakan usia, namun matanya masih sangat tajam. Seumur hidupnya, ia habiskan dengan pekerjaan memperbaiki mesin perahu. Sepasang tangannya yang kapalan, namun terampil, telah menghidupkan kembali tak terhitung banyaknya mesin yang dikira sudah mati. Kabar keahliannya tersebar jauh. Perahu-perahu dari daerah Banyu Asin, Ogan Ilir, bahkan sampai ke Jambi atau Bangka datang mencarinya untuk memeriksa mesin yang sakit. Kebahagiaan terbesar kakek Budi adalah cucu laki-lakinya Adi, yang oleh seluruh kampung akrab dipanggil Adi Cungkring. Berusia 13 tahun, Adi Cungkring bertubuh kecil, kurus kering, kulitnya legam terbakar matahari dan angin sungai. Ayah ibunya meninggal dalam kecelakaan perahu di muara sungai ketika ia baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, kakek Budi seorang diri membesarkan cucunya. Sebagai ganti dari perawakannya yang kurus, Adi Cungkring memiliki sepasang mata yang bersinar cemerlang, sangat cerdas. Sejak kecil, ia sudah rajin membantu kakeknya, mengamati pekerjaan kakeknya hingga akhirnya mengerti sedikit-sedikit. Apapun yang diajarkan kakeknya sekali saja akan langsung ia ingat. Kadang ia bahkan bertanya balik hingga membuat kakek Budi tertawa. Di luar waktu membantu kakek, Adi Cungkring seperti berang-berang, sepanjang hari menyelam di sungai, mencari kepiting dan menangkap ikan, atau membuat ulah bersama teman-temannya di kampung. Di bawah lantai rumah panggungnya, ia memiliki sebuah markas rahasia, sebuah ruang kosong yang berisi segala macam harta karun yang ia kumpulkan. Cangkang siput berkilauan, batu-batu kerikil aneka bentuk, beberapa busi bekas, beberapa utas tali pancing kusut, dan bahkan diagram mesin yang ia gambar asal-asalan di atas lembaran kertas minyak tua. Bertolak belakang dengan kesederhanaan kakek Budi dan cucunya adalah Juragan Tono Hiu. Nama aslinya Tono, pemilik gudang ikan terbesar di kampung tepian. Tono berusia sekitar 45 tahun. Perawakannya tinggi besar, wajahnya sangar dengan alis yang menukik ke atas dan tatapan setajam pisau. Ia menjadi kaya dalam waktu singkat, kabarnya berkat beberapa bisnis besar dengan rekan dagang dari daerah hulu seperti Muara Enim atau Lahat. Tono suka pamer, gemar minum-minum, berjudi, dan selalu dikelilingi oleh sekelompok anak buah.
Juragan Tonohiu pernah beberapa kali mencoba membeli tanah warisan milik kakek Budi di tepi sungai untuk memperluas gudang ikannya. Tetapi kakek Budi bersikeras tidak menjual, sebagian karena ingin menyimpan kenangan akan orang tua Adi, sebagian lagi karena tidak suka dengan gaya Tono. Hal itu membuat Tono tidak senang. Meskipun di luar, ia tetap tersenyum ramah. Belakangan ini, para pedagang di sungai ramai membicarakan adanya kiriman barang berharga dari seberang perbatasan yang akan diangkut melewati jalur Sungai Musi. Suasana di kampung tepian pun terasa sedikit berbeda. Perahu-perahu asing lebih sering muncul dan Juragan Tonohiu sering berpergian secara misterius. Adi Cungkring dengan rasa penasaran khas anak-anak dan otaknya yang cerdas sempat mendengar beberapa kabar itu, tetapi ia tidak menyangka desas-desus tersebut akan segera mendatangkan gelombang dahsyat ke dalam kehidupan damai kakek dan cucu itu. Pada malam yang menentukan itu, badai mengamuk. Angin berembus kencang, menghantam pelepah-pelepah kelapa hingga berbunyi gemerisik. Hujan turun bagai dicurahkan. Permukaan sungai bergelembung, memutih. Kakek Budi dan cucunya baru saja selesai menggiring beberapa ekor bebek ke kandang ketika terdengar panggilan tergesa-gesa dari dermaga. Seorang pria asing dengan penampilan panik memperkenalkan diri sebagai Bang Suroso, seorang pedagang dari Palembang, mengatakan perahunya yang penuh muatan kayu ulin mogok di tengah sungai, meminta bantuan kakek Budi untuk memperbaikinya. Melihat perahu besar yang oleng karena arus deras, karena iba, kakek Budi tidak memperdulikan hujan dan angin, segera mengenakan jas hujannya, lalu bersama Adi Cungkring membawa peralatan ke perahu. Perahu Bang Suroso memang sangat besar. Palkanya penuh dengan batang-batang kayu bulat, hitam, mengkilap, mengeluarkan aroma khas kayu ulin yang lembut. Namun Adi Cungkring dengan hidungnya yang tajam mencium bau lain yang aneh, menyengat, bercampur dengan bau kayu. Mesin perahu itu tipe lama, tetapi cukup rumit. Kakek Budi dengan tekun memeriksanya. Adi Cungkring dengan sigap memberikan tang atau obeng. Anak itu memperhatikan bahwa Bang Suroso tampak sangat tegang, terus berjalan mondar-mandir di dek, sesekali melihat ke darat, seolah sedang menunggu seseorang. Setelah hampir 2 jam berjuang, akhirnya mesin itu kembali menyala dengan suara yang renyah. Bang Suroso sangat gembira, menyodorkan segenggam uang upah yang cukup besar ke tangan kakek Budi, lalu buru-buru menyalakan mesin perahunya dan pergi di tengah hujan yang masih deras. Kakek Budi menatapnya pergi, menggelengkan kepala pelan. Pedagang yang berpergian malam-malam di tengah hujan badai seperti ini pasti barangnya sangat mendesak. Adi Cungkring justru merasa ada yang tidak beres. Bau aneh yang menyengat tadi masih menghantuinya. Keesokan paginya, saat matahari bahkan belum sempat menyingkap tirai kabut putih pekat di permukaan sungai, kampung tepian sudah heboh.
Kakek Budi dan cucunya sedang menyiapkan sarapan sederhana dengan nasi sisa semalam dan beberapa ekor ikan sepat goreng ketika Pak Lurah Iman, kepala dusun, dengan wajah serius bersama dua petugas keamanan desa sudah berdiri di depan pintu. Di belakang mereka ada Bang Suroso. Wajahnya merah padam, menunjuk ke arah kakek Budi sambil berteriak, "Dia, orang tua inilah yang mencuri kayu saya. Ya Tuhan, saya percaya pada orang, tapi malah jadi begini." Kakek Budi terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Pak Lurah Iman berkata lebih tenang. Bang Suroso ini melapor bahwa semalam setelah kakek Budi selesai memperbaiki mesin, perahunya disatroni pencuri dan kehilangan sejumlah besar kayu ulin berharga. Dia mencurigai kakek Budi. Tepat pada saat itu, Juragan Tono Hiu juga berjalan mendekat dengan santai, wajahnya penuh simpati. Ia melambaikan tangan. "Sabar dulu, Bang Suroso. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kakek Budi ini semua orang di kampung tahu sifatnya. Pasti ada salah paham saja." Lalu ia menoleh ke Pak Lurah Iman seolah tanpa sengaja. "Lagi pula, tadi pagi saya lewat dekat dermaga Bang Suroso, saya lihat ada benda ini jatuh di pinggir air, tidak tahu punya siapa." Juragan Tono Hiu menunjukkan sebuah tang potong tua, jenis yang biasa digunakan untuk memotong benda keras. Kakek Budi melihat tang itu, wajahnya berubah pucat. Itu memang tang potong miliknya, benda yang paling ia sayangi karena merupakan kenangan-kenangan dari sahabatnya yang telah meninggal. Seorang pemuda berwajah sangar yang merupakan anak buah kepercayaan Juragan Tono Hiu juga ikut bersaksi. "Maaf Pak Lurah, saya juga mau bersaksi jujur. Semalam saya pulang larut malam sehabis mencari ikan, saya melihat bayangan kakek Budi berkeliaran di dekat tempat perahu Bang Suroso berlabuh. Waktu itu saya kira beliau mau pergi ke suatu tempat, jadi tidak saya perhatikan. Semua mata kini tertuju pada kakek Budi, penuh curiga dan selidik. Kakek Budi seperti mati kutu, tenggorokannya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Adi cungkring berdiri bersembunyi di balik pintu. Air matanya berlinang. Kakeknya, yang seumur hidup selalu baik hati, mana mungkin melakukan hal itu. Tang itu jelas sekali ada seseorang yang menjebaknya. Dan saksi palsu itu, ia tahu persis itu adalah anak buah Juragan Tono Hiu yang biasa bekerja sebagai penagih utang. Ia menatap Juragan Tono Hiu dan melihat di matanya sekejap kilatan puas yang lewat begitu cepat. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat di kampung tepian. Kakek Budi menjadi tahanan rumah, sendirian dan murung. Gosip menyebar secepat angin beracun. Orang-orang berbisik-bisik, ada yang percaya kakek Budi difitnah, ada pula yang senang dan berkata, "Tampang boleh baik, hati siapa tahu." Setiap malam, ia melihat kakek Budi duduk termenung di beranda, menatap sungai yang gelap gulita, sambil menghela napas panjang. Middle-aged female memutuskan tidak akan membiarkan kakeknya difitnah seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu, tapi harus mulai dari mana? Suatu sore, saat kakek Budi sedang tidur,
Adi Cungkring diam-diam mengambil sampan kecil milik mereka, mendayung sendirian kembali ke dermaga tempat perahu Bang Suroso pernah berlabuh. Ia turun ke pinggir air, mengaduk-aduk lumpur, mencari di antara semak-semak nipah yang rimbun. Sebuah bekas jejak roda gerobak yang cukup dalam tercetak di tanah lunak dekat tepi air, tetapi sudah banyak tersamar oleh air pasang. Jejak roda ini aneh, tidak seperti gerobak dorong atau gerobak biasa yang digunakan warga desa. Ia juga menemukan secarik kain kecil berwarna biru tua tersangkut di celah akar pohon nipah. Warna kain ini sangat akrab. Potongan-potongan teka-teki yang terpisah mulai tersusun di kepala Adi Cungkring. Adi Cungkring mendatangi rumah Mainah, sebuah rumah panggung kecil yang tersembunyi di bawah rimbunan pohon bakau di tepi sungai. Adi Cungkring tidak berbelit-belit. Ia menceritakan semua kecurigaan dan apa yang ia temukan kepada Mainah. Mainah mendengarkan, termenung sejenak, lalu menepuk pahanya. Kau bilang baru aku ingat, malam hujan itu aku bangun pagi untuk mengambil barang sekitar jam 3 pagi. Waktu itu hujan sudah reda. Aku melihat perahu mesin milik si Tono Hiu itu datang dari arah muara, tapi anehnya dia tidak langsung menuju gudang ikannya, malah berbelok ke anak sungai mati itu, Nak. Anak sungai itu sepi sekali, jarang ada yang lewat, apalagi malam-malam. Dan perahunya sepertinya membawa muatan sangat berat. Airnya hampir sampai ke tepi perahu. Waktu itu aku juga merasa aneh, tapi kupikir itu urusan bisnis orang, jadi aku tidak terlalu peduli. Mata Adi Cungkring berbinar. Anak sungai mati. Itu adalah anak sungai kecil yang berkelok-kelok, di kedua sisinya penuh dengan pohon nipah dan semak belukar, mengarah ke sebidang tanah kosong dengan sebuah gudang tua yang sudah lama ditinggalkan. Tempat itu memang tersembunyi untuk menyembunyikan barang curian. Mainah, Adi Cungkring menggenggam erat tangan wanita itu. Apakah Mak bisa menjadi saksi untuk hal ini? Mainah menatap anak itu. Tatapannya penuh kasihan, tetapi juga sedikit ragu. Ia tahu Juragan Tono Hiu bukan orang sembarangan. Ini masalah besar, Nak. Mak takut. Saya mohon, Mak, suara Adi Cungkring terdengar mendesak. Hanya Mak yang bisa menolong kakek saya. Kakek saya difitnah. Jika tidak melakukan apa-apa, beliau bisa tidak tahan lagi. Melihat mata Adi Cungkring yang berkaca-kaca, memikirkan kakek Budi yang baik hati, Mainah tidak tega. Ia menghela napas. Baiklah. Jika diperlukan, Ma akan bicara. Tapi kau harus hati-hati, si Tono itu bukan orang biasa. Mendapat janji dari Mainah, Adi Cungkring merasa mendapat kekuatan baru. Ia memutuskan harus mencari cara untuk mendekati gudang tua di anak sungai mati itu. Tapi bagaimana caranya? Tempat itu pasti dijaga oleh Juragan Tono Hiu. Hari-hari berikutnya, Adi Cungkring seperti kucing yang mengintai tikus. Siang hari, ia tetap membantu kakek Budi pekerjaan ringan, berusaha tampak normal, tetapi setiap ada kesempatan, ia akan diam-diam mendayung sampan ke arah anak sungai mati itu, bersembunyi di semak-semak untuk mengamati. Ia melihat, memang benar seperti yang dikatakan Mainah.
perahu Juragan Tono Hiu sesekali berlabuh diam-diam di sana, biasanya saat senja atau subuh. Ada beberapa anak buah Tono yang sering berkeliaran di sekitar gudang, wajah mereka selalu tampak garang. Suatu kali, Adi Cungkring nekat berenang mendekat ke tepi dekat gudang. Ia melihat Juragan Tono Hiu sedang menunjuk-nunjuk sesuatu kepada Bang Suroso, pedagang yang melaporkan kehilangan kayu. Wajah Bang Suroso tampak sangat ketakutan, membungkuk-bungkuk di hadapan Tono. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Adi Cungkring bahwa Bang Suroso bukan sekedar korban, tetapi mungkin dipaksa atau merupakan kaki tangan Tono. Gerak-gerik rahasia Adi Cungkring tidak luput dari perhatian Juragan Tono Hiu. Suatu sore, ketika Adi Cungkring sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, Juragan Tono Hiu bersama 2 anak buahnya mencegatnya. Tono tersenyum sinis, suaranya mendesis di antara giginya. "Bocah kecil, belakangan ini kulihat kau sering berkeliaran di tempat yang tidak seharusnya ya. Urus saja sekolahmu, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kalau tidak, nyawamu dan nyawa kakek tuamu itu tidak akan aman." Meskipun Adi Cungkring gemetar ketakutan, ia tetap berusaha tegar. "Aku pergi kemanapun, itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu." "Berani juga kau ya," Juragan Tono Hiu menyeringai. "Biar kulihat sampai di mana keberanianmu." Setelah berkata begitu, ia menyuruh anak buahnya mendorong Adi Cungkring hingga jatuh tersungkur. Beberapa ikan yang baru dibelinya berhamburan ke jalan. Ia tidak memukulnya, tetapi tatapan dingin dan ancaman itu lebih menakutkan daripada pukulan. Adi Cungkring tahu ia tidak bisa menghadapi Juragan Tono Hiu sendirian. Ia butuh bantuan, butuh lebih banyak orang yang percaya pada apa yang ia katakan. Ia teringat pada Pak Lurah Iman, tetapi Pak Lurah sepertinya tidak terlalu percaya pada ucapan seorang anak kecil dan juga sedikit segan pada Juragan Tono Hiu. Lalu Adi Cungkring teringat pada Mang Jaka Api. Mang Jaka Api, nama aslinya Jaka, pernah menjadi sahabat karib kakek Budi di masa muda. Belakangan, karena suatu perselisihan dalam urusan bisnis, mereka tidak lagi sering berhubungan. Tetapi Adi Cungkring tahu kakek Budi masih menyebut nama Mang Jaka dengan rasa hormat. Mang Jaka Api terkenal pemarah seperti api, tetapi juga sangat setia kawan. Kabarnya, ia juga pernah berselisih dan tidak suka dengan Juragan Tono Hiu. Menemukan rumah Mang Jaka Api tidaklah sulit. Ia tinggal sendirian di sebuah pondok kecil di ujung kampung, terpisah dari orang lain. Melihat Adi Cungkring, Mang Jaka terkejut. "Kau cucunya Budi kan? Ada apa kemari?" Adi Cungkring menceritakan segalanya, dari kakek Budi yang difitnah hingga apa yang ia selidiki dan ancaman dari Juragan Tono Hiu. Mang Jaka Api mendengarkan dalam diam. Alisnya yang tebal berkerut, sesekali ia berdecak. Setelah selesai mendengar, ia menatap lurus ke mata Adi Cungkring, suaranya masih ketus. "Urusan orang dewasa, anak kecil tahu apa, pulang sana." "Mang Jaka," Adi Cungkring menarik lengan bajunya. "Saya tahu Paman adalah teman kakek saya. Saya tahu Paman juga tidak suka Juragan Tono Hiu. Tolong bantu kakek saya. Cukup Paman beritahu saya lebih banyak tentang Juragan Tono Hiu. Tentang bisnis gelapnya saja sudah cukup." Mang Jaka Api melepaskan tangan Adi Cungkring, memalingkan wajahnya.
Tetapi anak itu melihat bahu pria itu sedikit bergetar. Mungkin kata-katanya telah menyentuh sesuatu di dalam hati pria yang berpenampilan keras itu. Setelah hening cukup lama, Mang Jaka Api akhirnya angkat bicara. Suaranya sudah tidak seketus tadi. Si Tono Hiu itu, dia tidak sesederhana yang kau pikirkan. Dia berbisnis dengan orang-orang di perbatasan. Semua barang terlarang, barang selundupan. Kayu ulin itu hanya kedok saja. Di dalamnya mungkin ada opium atau barang antik curian, siapa tahu. Ia berhenti sejenak, menatap Adi Cungkring dengan tatapan yang rumit. Aku dan kakekmu dulu juga berhenti berteman dengannya karena tidak setuju dengan cara bisnisnya. Dia pendendam. Kau terlibat dalam masalah ini, nyawamu bisa terancam, Nak. Saya tidak takut, jawab Adi Cungkring tegas, meskipun hatinya sedikit gemetar. Asal bisa menyelamatkan kakek saya tidak takut apa-apa. Melihat tekad di mata anak itu yang bersinar, Mang Jaka Api menghela napas. Ia mengambil sebuah peta yang digambar tangan secara sederhana dengan pensil di atas selembar kertas minyak yang sudah menguning dari dalam peti kayu tuanya. Ini adalah denah gudang tua di anak Sungai Mati yang sering didatangi si Tono. Dulu, aku dan kakekmu pernah membantu pemilik lama gudang itu memperbaiki atapnya. Aku ingat ada sebuah lubang ventilasi di dinding belakang dekat semak-semak. Jarang ada yang memperhatikan. Kalau kau mau masuk ke sana, hati-hati. Mang Jaka juga memberitahu Adi Cungkring informasi penting lainnya. Si Tono Him itu punya sebuah buku catatan kecil, sampulnya kulit berwarna coklat, selalu ia bawa kemana-mana. Katanya di situ ia mencatat semua urusan bisnis gelapnya, dari uang, barang, sampai nama-nama rekan bisnisnya. Kalau kau bisa mendapatkan buku itu, jantung Adi Cungkring berdebar lagi. Buku catatan itu bisa menjadi bukti paling kuat untuk membongkar kejahatan juragan Tono Hiu. Hari-hari berikutnya, Adi Cungkring nyaris tidak bisa makan dan tidur nyenyak. Bayangan buku catatan bersampul kulit coklat terus menghantuinya. Ia tahu untuk mendapatkan buku itu dari tangan orang licik seperti juragan Tono Hiu adalah hal yang lebih sulit daripada menggapai langit. Tapi ia tidak punya pilihan lain, ia harus mencoba. Di kampung, kondisi kakek Budi semakin memburuk. Pak Lurah Iman beberapa kali mengirim orang untuk menanyainya, tetapi kakek Budi tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Kesehatannya menurun drastis. Suatu malam, Adi Cungkring mendengar kakeknya batuk-batuk. Suara helaan napasnya terdengar pilu. Anak itu menggigit bibirnya kuat-kuat, air mata nyaris tumpah. Ia mendengar dari teman-temannya yang sering menangkap ikan di dekat gudang juragan Tono Hiu bahwa 3 hari lagi Tono akan melakukan pengiriman barang besar pada tengah malam saat air pasang tertinggi. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Juragan Tono Hiu pasti akan ada di sana untuk mengawasi, dan buku catatan itu mungkin juga ada padanya. Adi Cungkring mulai menyusun rencana. Rencana seorang anak berusia 13 tahun, nekat, dan penuh risiko. Ia tahu ia butuh bantuan. Ia menemui Mak Inah, menceritakan semua yang dikatakan Mang Jaka Api dan rencananya. Mak Inah mendengarnya, wajahnya memucat. Ya Tuhan, Adi, apa kau sudah gila? Itu berbahaya sekali, Nak, kalau terjadi apa-apa. Tidak ada cara lain, Mak. Adi Cungkring menggenggam erat tangan wanita itu. Kalau tidak melakukan apa-apa, kakek saya bisa meninggal.
Saya hanya butuh bantuan kecil dari Mak. Malam itu, tepat tengah malam, Mak cukup mendayung perahu ke dekat gudang ikan Juragan Tono Hiu. Lalu Mak teriak saja sekeras-kerasnya kalau perahu tenggelam atau dirampok atau apa saja boleh. Cukup membuat keributan, mengalihkan perhatian mereka selama sekitar 15 menit saja. Saya akan memanfaatkan waktu itu. Mainah menatap Adi Cungkring. Air matanya berlinang. Ia tahu anak itu benar. Ia menyayanginya, menyayangi kakek Budi. Setelah berdebat dengan batinnya, ia mengangguk. Baiklah, Mak akan membantumu. Tapi kau harus janji pada Mak, harus sangat hati-hati, dengar tidak? Adi Cungkring sangat gembira memeluk Mainah. Setidaknya, ia tidak sepenuhnya sendirian dalam pertarungan ini. 3 hari berlalu dalam kecemasan dan kekhawatiran. Adi Cungkring berusaha bersikap normal di depan kakek Budi, tetapi hatinya seperti terbakar. Ia sudah menyiapkan sebuah kantong kain kecil, di dalamnya ada pisau lipat tumpul yang biasa ia gunakan untuk mengupas buah, seutas tali yang kuat, dan sebuah senter kecil. Malam yang menentukan akhirnya tiba. Langit gelap gulita, tanpa satupun bintang. Angin bertiup dingin dari arah sungai. Adi Cungkring diam-diam mencium kening kakek Budi yang sedang tidur lelap, lalu berjingkat meninggalkan rumah. Ia mendayung sampan kecilnya menyusuri anak-anak sungai yang sempit, menuju ke arah gudang ikan Juragan Tono Hiu. Jantungnya berdebar seolah mau melompat dari dadanya. Bersembunyi di balik rumpun nipah tidak jauh dari gudang ikan, Adi Cungkring mengamati. Lampu-lampu di gudang ikan terang benderang. Juragan Tono Hiu sedang berdiri di atas sebuah perahu besar, membentak anak buahnya yang sedang memuat peti-peti kayu berat ke atas perahu. Buku catatan bersampul kulit coklat yang sudah dikenalnya itu dengan hati-hati ia masukkan ke dalam saku bajunya. Tepat seperti dugaannya, jarum di jam tangan tua yang dikenakan Adi Cungkring perlahan mendekati tengah malam. Tiba-tiba, dari arah luar sungai, teriakan histeris Mainah terdengar. "Perahu tenggelam, tolong saya, rampok, rampok!" Teriakan Mainah membuat heboh seluruh bagian sungai itu. Juragan Tono Hiu dan anak buahnya terkejut berhamburan ke tepi sungai untuk melihat. Inilah saatnya, kesempatan Adi Cungkring telah tiba. Seperti seekor tupai, ia dengan cepat menyelinap melalui pagar kawat berduri yang sudah ia potong sebelumnya, masuk ke dalam area gudang ikan. Ia tidak mengincar perahu besar yang sedang dimuat, melainkan pondok kecil tempat Juragan Tono Hiu biasa duduk minum teh dan mencatat buku. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang lain, atau setidaknya membuat sedikit kekacauan agar lebih mudah beraksi. Di dalam pondok, lampu masih menyala. Di atas meja, masih ada secangkir teh panas dan beberapa lembar kertas yang berserakan. Adi Cungkring melirik sekeliling. Tidak ada yang istimewa. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki kembali. Juragan Tono Hiu. Dia tidak pergi melihat perahu tenggelam, melainkan kembali ke pondok. Mungkin ia curiga sesuatu. Adi Cungkring panik, buru-buru mencari tempat bersembunyi. Kolong meja. Ia langsung masuk ke bawahnya. Jantungnya serasa mau copot. Juragan Tono Hiu masuk dengan wajah kesal. Ia menggumamkan umpatan lalu duduk di kursi. Ia meraih buku catatan di sakunya, hendak menulis sesuatu.
Ini adalah kesempatan emas, tapi bagaimana cara mengambil buku itu saat berada di tangannya? Tepat pada saat itu, seekor kucing liar melompat masuk melalui jendela, menjatuhkan setumpuk piring tua di rak, menimbulkan suara gaduh. Juragan Tonohiu terkejut, mengumpat sekali lalu menoleh ke arah sumber suara. Memanfaatkan kesempatan itu, Adi Cungkring melesat keluar dari bawah meja seperti kilat. Tangan kanannya merebut paksa buku catatan dari tangan Juragan Tonohiu, tangan kirinya mendorong meja dengan kuat hingga cangkir teh panas tumpah ke tubuhnya. "Aduh!" teriak Juragan Tonohiu karena kepanasan, juga karena terkejut. Adi Cungkring tidak berpikir panjang, memeluk erat buku catatan itu dan berlari keluar. "Bocah kurang ajar, berhenti!" Juragan Tonohiu sadar, berteriak lalu mengejarnya. Anak buah Tono yang mendengar teriakan juga kembali, melihat Adi Cungkring sedang berlari kencang lalu ikut mengepung untuk menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Adi Cungkring bertubuh kecil tetapi lincah seperti tupai. Ia menyelinap di antara tumpukan peti kayu dan jaring ikan yang berantakan di dalam gudang. Teriakan dan suara langkah kaki yang gaduh di belakangnya membuat jantungnya serasa mau meledak. Ia tahu jika tertangkap bukan hanya dia tetapi juga kakek Budi dan Mak Inah akan dalam bahaya. Ia berlari ke arah tepi sungai tempat sampan kecilnya menunggu. Tetapi jalan keluar sudah diblokir oleh beberapa anak buah Tono. Tidak ada jalan keluar lagi. Dalam momen genting, Adi Cungkring melihat setumpuk karung berisi sekam yang ditumpuk tinggi di dekatnya. Tanpa banyak berpikir, ia memeluk erat buku catatan itu, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melompat ke atas tumpukan karung, dan dari sana melompat ke dalam sungai yang gelap gulita. "Dia lompat ke sungai, tangkap dia!" teriak Juragan Tonohiu penuh amarah. Air dingin menyelimuti Adi Cungkring. Ia berusaha menjaga buku catatan agar tidak basah. Satu tangan mengayuh air, satu tangan mengangkat tinggi buku catatan itu. Ia adalah perenang yang handal, tetapi berenang di malam hari ditambah rasa panik dan lelah membuatnya cepat kehabisan tenaga. Cahaya senter dari darat menyapu permukaan sungai. Umpatan dan teriakan masih terus terdengar. Adi Cungkring tahu mereka akan mengejarnya dengan perahu. Ia harus berenang secepat mungkin, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Ia teringat ada rumpun nipah yang lebat di hilir dekat rumah Mang Jaka Api. Itulah satu-satunya tempat berlindung saat ini. Ia mengumpulkan sisa tenaganya berenang ke arah sana. Air sungai dingin, tetapi keringat tetap bercucuran di dahinya. Buku catatan itu masih ia pegang erat, seolah memegang nyawa kakek Budi. Tepat saat ia hampir kehabisan napas, tangannya menyentuh beberapa batang nipah. Ia buru-buru berpegangan, berusaha menarik tubuhnya ke atas gundukan tanah kecil yang tersembunyi di balik rumpun pohon. Dari kejauhan, suara mesin perahu Juragan Tonohiu sudah mulai menderu. Lampu sorotnya menyapu area yang luas di permukaan sungai. Adi Cungkring terbaring di gundukan tanah, napasnya terengah-engah. Buku catatan itu masih utuh di tangannya, meskipun sedikit lembab. Ia gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan dan sedikit rasa bangga yang samar. Ia telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak percaya bisa dilakukannya.
Ia harus menunggu hingga pagi tiba, menunggu hingga gerombolan juragan Tono Hiu tidak lagi mencarinya. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama baru saja menyinari permukaan sungai, Adi Cungkring baru berani keluar dari tempat persembunyiannya. Tubuhnya pegal-pegal, pakaiannya basah kuyup dan berlumpur. Ia mencari jalan pulang ke rumah Mang Jaka Api. Melihat penampilan Adi Cungkring yang menyedihkan, Mang Jaka Api tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam memberinya pakaian kering dan sepiring nasi sisa dengan ikan asin. Adi Cungkring makan dengan lahap. Rasa lapar dari semalam baru benar-benar menyiksanya sekarang. Selesai makan, Adi Cungkring memberikan buku catatan itu kepada Mang Jaka. "Paman, tolong lihatkan apa isinya." Mang Jaka Api dengan hati-hati membuka setiap halaman. Alisnya yang tebal semakin berkerut. Di dalam buku itu, Juragan Tono Hiu menggunakan sejenis kode rahasia. Tetapi dengan pengalamannya sebagai orang yang lama berkecimpung di sungai, Mang Jaka masih bisa menebak sebagian isinya. Itu adalah catatan tentang pengiriman barang, jumlah, tanggal, dan bahkan sejumlah uang setoran untuk beberapa orang. Terutama, ada satu halaman yang mencatat dengan sangat jelas tentang kiriman kayu ulin milik Bang Suroso. Jumlah yang hilang sebenarnya telah dipindahkan ke perahu lain milik Juragan Tono Hiu, dan jumlah uang yang Tono berikan kepada Bang Suroso untuk tutup mulut. Tuhan tidak tidur, Nak. Mang Jaka Api memukul meja dengan buku catatan itu. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Mang Jaka Api tidak menunggu lama. Langsung membawa Adi Cungkring ke rumah Pak Lurah Iman. Mak Inah juga sudah ada di sana. Wajahnya masih sedikit panik setelah insiden perahu tenggelam semalam. Tetapi matanya penuh tekad. Awalnya, Pak Lurah Iman masih tampak ragu. Tetapi ketika Mang Jaka Api menunjukkan isi buku catatan itu, menjelaskan setiap kodenya, dan terutama ketika Adi Cungkring menceritakan dengan lancar apa yang ia lihat dan dengar di gudang dan aksi kejar-kejaran semalam, wajah Pak Lurah Iman mulai berubah. Ia tidak menyangka seorang anak kecil seperti Adi Cungkring bisa melakukan hal-hal sehebat itu. Untuk lebih memastikan, Pak Lurah Iman memanggil Bang Suroso untuk dihadapkan. Begitu melihat buku catatan itu dan tatapan tegas Adi Cungkring, wajah Bang Suroso langsung pucat pasi. Sadar tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, ditambah dengan desakan dari Pak Lurah Iman dan para tetua kampung yang diundang oleh Mang Jaka Api sebagai saksi, Bang Suroso akhirnya mengakui seluruh kebenarannya. Ia mengaku hanya seorang suruhan, seluruh insiden pencurian kayu direkayasa oleh Juragan Tono Hiu untuk merebut barang, sekaligus menimpakan kesalahan pada kakek Budi sebagai balas dendam karena kakek Budi tidak mau menjual tanahnya. Semuanya sudah sangat jelas. Pak Lurah Iman segera memerintahkan penangkapan Juragan Tono Hiu. Tono saat itu sedang marah karena kehilangan buku catatan dan tidak berhasil menangkap Adi Cungkring, tidak menyangka bencana datang begitu cepat. Ia ditangkap di gudang ikannya di hadapan banyak warga kampung. Bisik-bisik dan tatapan hina kini semua tertuju padanya. Wibawa dan kesombongan Juragan Tono Hiu yang biasa ia tunjukkan lenyap, digantikan oleh kepanikan dan ketakutan. Anak buah Tono juga dipanggil untuk diinterogasi. Jaringan penyelundupan kayu dan banyak barang terlarang lainnya yang melibatkan Juragan Tono Hiu mulai terbongkar. Nama kakek Budi dibersihkan.
Kabar itu seperti angin sejuk yang bertiup di kampung tepian. Para tetangga berdatangan ke rumah kakek Budi untuk memberi selamat. Semua orang memuji Adi Cungkring yang cerdas dan berani. Kakek Budi memeluk erat cucunya. Air mata mengalir di wajah tuanya yang penuh gurat penderitaan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengencangkan pelukannya, seolah ingin menyalurkan seluruh cinta dan kebanggaannya pada anak itu. Itu adalah air mata kebahagiaan, kelelahan, dan juga rasa terima kasih yang tak terhingga. Adi Cungkring bersandar di pelukan kakeknya, juga meneteskan air mata. Ia tidak merasa dirinya seorang pahlawan. Ia hanya melakukan apa yang ia anggap benar untuk melindungi orang yang paling ia cintai. Melihat senyum lembut kakeknya, tatapan penuh kasih dari Mak Inah, dari Mang Jaka, dari para tetangga, hatinya terasa sangat hangat. Hari-hari berikutnya, kehidupan di kampung tepian perlahan kembali normal. Juragan Tonohiu dan komplotannya mendapat hukuman yang setimpal dari hukum. Gudang ikan Tono disegel, kekayaan yang ia bangun dari uang haram juga lenyap tak berbekas. Kakek Budi kembali melanjutkan pekerjaannya memperbaiki mesin perahu. Kabar baik tentang namanya yang telah bersih dan juga kisah keberanian Adi Cungkring membuat pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya. Ia tetap ramah, pendiam seperti dulu, tetapi di matanya selalu terpancar kebanggaan yang tak tersembunyi setiap kali menatap cucunya. Adi Cungkring tetaplah Adi Cungkring, masih nakal, masih suka menyelam di sungai. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya tahu membuat onar. Ia sudah tahu cara berpikir, tahu cara mengkhawatirkan orang lain, dan yang lebih penting, ia tahu bahwa meskipun kecil dan lemah, jika memiliki keyakinan pada kebenaran, ketekunan, dan sedikit kecerdasan, ia bisa melakukan hal-hal luar biasa. Bekas luka kecil berbentuk bulan sabit di alis kirinya seolah menjadi lebih istimewa, seperti tanda kedewasaan. Kisah tentang Adi Cungkring dan perjalanannya membersihkan nama kakeknya terus diceritakan oleh warga kampung tepian dan kampung-kampung tetangga. Mereka menceritakannya kepada anak cucu mereka tentang seorang anak laki-laki kurus kering tetapi memiliki hati yang berani dan otak yang cerdas, yang berani melawan kejahatan, membela keadilan. Kisah itu menjadi pelajaran sederhana namun mendalam tentang cinta, tentang kekuatan kebenaran, dan tentang keyakinan bahwa dimanapun, bahkan di sebuah kampung kecil terpencil di tepi sungai, kebenaran pada akhirnya akan menang. Dan bahwa anak-anak terkadang justru menjadi guru yang memberikan pelajaran paling berharga bagi orang dewasa. Aliran anak Sungai Musi terus mengalir. Airnya tetap pasang surut mengikuti musim. Dan di atas sungai itu, bayangan seorang anak kecil berkulit legam dengan mata yang bersinar cemerlang akan selamanya menjadi bagian dari kenangan indah, simbol harapan dan ketangguhan kampung tepian. Kasus Juragan Tonohiu tidak berhenti pada penangkapannya. Buku catatan yang didapatkan Adi Cungkring telah membuka kasus yang jauh lebih besar. Aparat penegak hukum dari tingkat yang lebih tinggi turun tangan, menyelidiki lebih dalam jaringan penyelundupan yang mana Tono hanyalah salah satu mata rantainya. Banyak orang berpengaruh lainnya yang akhirnya ikut tertangkap. Orang-orang baru menyadari bahwa kemakmuran palsu dari beberapa orang di daerah itu sebenarnya dibangun dari uang haram, dari pemerasan dan penipuan.
kampung tepian, dari sebuah kampung kecil yang jarang dikenal, tiba-tiba disebut di koran provinsi. Pak Lurah Iman, setelah kejadian itu, juga secara serius mengintrospeksi dirinya. Ia menyadari sikapnya yang terlalu mudah percaya dan segan telah hampir menjerumuskan orang yang tidak bersalah ke dalam masalah hukum. Ia secara langsung datang ke rumah kakek Budi untuk meminta maaf dan menyatakan kekaguman khususnya pada Adi Cungkring. Ia berkata, justru anak itulah yang telah memberinya pelajaran tentang kehati-hatian dan semangat menjunjung tinggi hukum tanpa memandang bulu pada orang jahat. Mang Jaka Api setelah ikut membantu kakek Budi tampak lebih terbuka. Sesekali ia mampir ke rumah kakek Budi. Dua sahabat lama itu duduk berbincang sambil minum teh panas, mengenang masa lalu, membicarakan masa kini. Hubungan yang tadinya terasa dingin selama puluhan tahun, kini kembali hangat. Adi Cungkring melihatnya pun ikut senang. Mang Jaka bahkan berjanji akan mengajari Adi Cungkring beberapa keahlian di sungai yang dulu belum sempat diajarkan oleh kakek Budi. Mak Inah tetap seperti biasa, tetap bekerja keras setiap hari dengan perahu kecilnya. Tetapi senyumnya tampak lebih cerah, lebih berseri. Ia sering membawakan Adi Cungkring buah-buahan atau beberapa ekor ikan segar. Ia berkata, melihat kakek Budi dan cucunya kembali bahagia, hatinya juga merasa lega. Sedangkan Adi Cungkring, setelah hari-hari yang menegangkan, kini kembali ke kesenangan masa kecilnya. Ia masih pergi menangkap ikan cupang, masih memanjat pohon mangga tetangga, masih mengerjai teman-temannya. Tetapi sekarang, setiap kali ia melihat sesuatu yang tidak adil, sekecil apapun itu, di matanya terpancar pemikiran yang berbeda. Ia mengerti bahwa hidup tidak selalu tenang seperti permukaan sungai di hari tanpa angin. Dan untuk menjaga kedamaian itu, terkadang dibutuhkan keberanian untuk berdiri, untuk bersuara. Suatu sore, ketika kakek dan cucu itu sedang menambal jaring di beranda rumah, kakek Budi dengan lembut mengelus kepala Adi Cungkring, bertanya, "Nanti kalau sudah besar, kau mau jadi apa, Adi?" Adi Cungkring menatap kakeknya, matanya jernih. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Adi juga belum tahu, Kek, tapi Adi ingin bisa membantu banyak orang seperti kakek. Dan juga, Adi ingin tidak ada lagi orang yang difitnah seperti kakek." Kakek Budi tersenyum lembut. Ia tahu cucunya, meskipun masih kecil, tetapi hatinya sudah jauh lebih besar dari perawakannya yang kurus dan kecil. Ia percaya apapun yang akan dilakukannya nanti, dimanapun ia berada, ia akan menjalani hidup yang lurus dan berguna, sama seperti cara ia telah berjuang untuk melindunginya. Cahaya senja turun, mewarnai keemasan seluruh bagian anak Sungai Musi. Suara anak-anak bermain, suara mesin perahu dari kejauhan, suara ikan menyambar air di bawah lantai rumah. Semua menciptakan harmoni sederhana namun hangat dari kampung tepian. Dan di sana, di dalam rumah rumbia sederhana, ada seorang kakek dan cucunya yang sedang berajut harapan akan hari esok yang lebih cerah, di mana keadilan dan kemanusiaan selalu dihargai. Bekas luka kecil berbentuk bulan sabit di alis Adi Cungkring, setiap kali ia tersenyum seolah memancarkan cahaya yang nakal namun teguh. Itu bukan hanya bekas kenakalan, tetapi juga saksi bisu dari sebuah kisah luar biasa seorang anak biasa. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan di tengah luasnya perairan pedalaman.